Karena kan mining ini bukan sekedar colok-colok, kalau kata orang colok udah dapat duit. Nggak gitu, Mas. Sebenarnya ada ilmunya, kita harus selalu update ilmunya, belajar terus. Sarjana Crypto, leading Bitcoin communities in Indonesia. Pernahkah mendengar tentang mining kripto? Mining kripto merupakan suatu kegiatan yang dilakukan menggunakan perangkat yang dirancang khusus yang terdiri dari jejaring GPU, di mana tujuannya untuk menambang cryptocurrency, dan untuk mendapatkannya, seorang miner harus menggunakan software khusus mining. Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi kripto berlangsung dalam blockchain dan melalui validasi. Blockchain merupakan suatu database yang bisa diakses melalui nodes dari suatu jejaring komputer. Sehingga, untuk memecahkan kode-kode algoritma matematika yang sulit, diperlukan sebuah sistem mining dalam kripto. Mata uang kripto kini semakin populer karena harganya yang fantastis. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang mulai tertarik dan terjun dan mencoba menjadi miner kripto. Salah satunya yaitu Desi Indarti yang memutuskan terjun ke dunia kripto sejak tahun 2015. Mau tahu lebih lanjut sistem mining dalam kripto? Tonton terus videonya ya. Sebelum lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Iya, ini dia penampakannya. Tante Desi, apa kabar? Iya. Terlihat cerah, fresh sekali malam ini ya. Ya, dong. Iya. Suaranya Tan, nggak kedengeran Tan? Nggak kedengeran ya? Halo? Kurang besar nih. Oke, sip. Kedengeran ya? Kecil. Tes. Kedengeran nggak? Kedengeran, cuman kecil. Oke, nanti aku kencengin aja. Oke. Teman-teman, jadi ini yang kita sebut-sebut kemarin tentang mining segala macam, teman-teman juga udah lihat ya yang kayak, hah? Apa? Ditipu Elon Musk ya ini. Yang viral itu ya. Jadi kebetulan kita ketemu video tante itu di TikTok Tan. Jadi kita lagi main-main TikTok, kemudian masuk FYP tuh. Waduh, nih orang dicek. Waduh, ternyata banyak banget mesin-mesin miningnya ya, tuyul-tuyul online-nya ya. Waduh. Iya. Jadi kita pengen tahu lebih dalam nih Tan. By the way Tan, mungkin follower Sarjana Kripto ini kan masih belum banyak tahu nih tentang tante, background tante apa, sampai akhirnya kita bisa ajak ngobrol malam ini, malahan cewek lagi ngomongin soal mining gitu kan. Ini biasanya cowok-cowok ya kan yang pengen rame. Nah gimana tuh Tan? Backgroundnya tante gimana? Iya, jadi aku udah mining lama. Dari 2015, tapi mining ini salah satu bisnis saya gitu kan. Sebenarnya saya bisnis lain gitu, jadi mining ini ya salah satu bisnis saya gitu dari 2015 gitu. Cuma kemarin kan sempat viral, jadi orang taunya saya mining aja gitu Mas. Iya. Dari yang kita ulik-ulik, tante nih sebenarnya awal-awal bisnisnya bisnis baju muslim ya Tan ya? Ya, saya baju muslim, ada bisnis lain juga ya, apa aja lah saya kerjain lah, yang penting cuan. Iya, YPC yang penting cuan. Siap, sobat Ya, cuan. Oke Tan, mungkin kita biar nggak lama-lama nih Tan, langsung aja kita masuk topik kali Tan ya. Nggak apa-apa Tan ya. ya. Jadi kan Tan, di dunia kripto ini kan yang paling banyak tuh cowok nih. Tapi tante nih cewek dan bisa jadi salah satu public figure yang kita bisa lihat dari konten-konten yang diupload, banyak banget rame nih. Kenapa kok bisa kecebur nih Tan di tahun 2015 ya Tan ya? Kenapa bisa kecebur di mining pada saat itu? Latar belakang saya kan memang pengusaha ya Mas ya. Nah kebetulan saya itu punya partner waktu kita mulai itu
dia gamers Ya, dan ya. dia circle pertemanan di luar sana di Cina, di Taiwan gitu. Nah, sedangkan di Indo waktu itu kan belum terlalu booming kan? Ya, ya, ya. Udah booming gitu. Nah, akhirnya kita tahu informasi dari luar. Nah, saya sebagai pengusaha lihat itu adalah peluang. Iya, 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 iya. Lihatnya peluang aja udah dan saya pelajarin dan memang layak untuk diperhitungkan lah bisnis ini gitu ya. Sudah saya nyeburlah ke mining, belajar dan sebenarnya saya juga investor karena kan ada partner saya yang satu lagi gitu. Sebenarnya itu karena di luar itu kita punya teman-teman di luar itu udah booming banget. Di Indonesia kan belum. Waktu itu malah Iya, iya, dituduh iya. lah apalah gitu kan. Scam ya Tan ya. Tapi saya terus karena saya yakin ini pasti orang akan aware nanti suatu saat pastilah di Indonesia kan biasanya ketinggalan 4 sampai 5 tahun gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Terus nah, waktu 2015 itu pun saya mulai dari satu rig kan sama partner saya itu. Satu rig. Kita belajar otodidak dengan teman-teman circle kita sendiri yang dari luar negeri, dari Cina, dari Taiwan gitu. Dan nggak ada satupun teman-teman di sini yang mau ikut atau mau mengerti gitu. Jadi kita benar-benar berdua tuh dimulai dari satu rig, dimulai dari yang ada meledak gitu sampai apinya gede banget. Meledak Tan. Waduh. Kok bisa meledak? Hah? Kok bisa meledak? Ya kan namanya kita belajar sendiri gitu kan, Iya, belajar. iya. Jadi kan udah apa namanya belum tahu gimana gimananya kita mulai satu rig meledak itu salah kabel. Cuma salah kabel gede banget sampai 3 meter. Ya, 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 ya. Waduh. Kita jalanin dari hal-hal yang kayak gitu. Ya, ya. Benar-benar mulai dari kecil-kecilan dulu Tan ya. Berapa kemarin Tan? Satu rig itu kemarin berapa mulainya kemarin? Dulu 2015 masih murah banget, VGA kan masih murah banget. Karena Iya, iya. dari harga VGA kan. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, jauh banget ya sama sekarang ya. Yang udah booming banget ya. Iya, 2015 aku mining dan aku sebenarnya trading juga sih sebenarnya. Iya, iya. Dimulai dari trading juga, cuma kan karena terlanjur konten aku itu mining, ya udah taunya aku mining. Sebenarnya aku ada trading juga dari awal juga aku udah trading sebenarnya. Iya, iya, iya. Wanita karir / wanita trader atau miner siap. Akan lihat selama uang ya udah dijalanin aja gitu, Mas. Iya, 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 siap panutan banget nih Tante nih. Gila, gokil. By the way, Tan, ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong kita soal mining nih, misalnya nih ada orang yang mau mencoba mining nih sekarang kan Bitcoin ini harganya lagi gonjang-ganjing tuh, cenderung turun tuh. Dan itu waktu yang terbaik tuh untuk mining. Kira-kira Tan, kalau misalnya sekarang itu di harga berapa Tan? Dan berapa mulainya Tan? Gini ya Mas, kalau orang pemula mau mulai mining itu sebenarnya kan dengan 1 atau 2 VGA orang juga udah bisa mining loh. Iya benar, HP aja juga bisa. Bahkan hasilnya nggak maksimal. Betul, betul. Kita dijadikan penghasilan kita sehari-hari gitu. Nah kalau saya kan di komunitas kita ini, saya kan pengennya dengan adanya mining ini bisa menjadikan tambahan penghasilan. Misalnya karyawan bekerja punya gaji UMR, nah dengan dia mining punya 2 rig, dia udah bisa penghasilan 7 sampai 10 juta ditambah gajinya gitu-gitu kan. Nah, kalau ditanya mulai harga berapa, ya tadi aku bilang kalau mau asal-asalan mining kecil-kecilan ya 1-2 VGA juga bisa. Tapi kalau mau diseriusin kan membantu penghasilan sehari-hari kita, kalau di tempat aku, karena kan ini ada manajemennya kan, minimal itu 2 rig. 2 rig berapa tuh Tan? Dibagi 1 rig untuk operasional, 1 rig lagi untuk kita hold. Karena mining ini sebenarnya holder garis keras sih sebenarnya. Oh, dibagi 2 gitu ya Tan ya? Iya, gitu. Oke. Ada manajemennya lah. Jadi kan banyak tuh di sosmed orang yang bilang mining nggak worth it, nggak segala macam, nggak macam-macam lah berita negatif. Sebenarnya menurut gue nih, mereka tuh kurang tahu manajemennya, karena ada manajemen sebenarnya. Kalau kita pelajarin telaah gitu kan, jadi nggak untuk menghindarin meminimalisir resiko gitu. Cuma yang kalau yang
apa namanya, komen negatif, mining nggak worth it, nggak untung itu, karena mungkin mereka baru coba satu rig, terus nggak tahu ilmunya, terus main cair-cair aja, nggak ada manajemennya, akhirnya ya emang rugi dengan situasi Iya, harga yang iya, iya. turun gitu. Oh, begitu. Jadi mining pun sebenarnya harus dikelola dengan baik. Ada yang dijual, ada yang di hold juga, Tan ya? Ya, kita kalau aku benar-benar udah diseriuskan, ada tim kita semua, tim riset, tim reparasi, tim manajemen semua ada, tim lapangan semua ada gitu kan. Jadi kita bisa meminimalisir resiko. Nah, kalau orang tanya ke saya, biasanya saya bilang minimal kalian punya 2 rig. 1 rig untuk operasional, 1 rig untuk di hold koinnya itu. Gitu. Iya, iya. Kalau mau Oke. diseriusin, kalau mau asal-asal ya 1-2 VGA juga bisa, ya cuma gitu nanti ngomongnya banyak ngomongnya gitu, enggak itu sih mas gitu. Iya, iya, iya. Jadi antara reward yang didapatkan berbanding lurus dengan uang yang diinvestasikan ya di mining rig itu sendiri ya, Tan ya? Ya betul. Oke. Ngomong-ngomong soal itunya, Tan. Kira-kira berapa lama tuh, Tan? Misalnya mulai 2 rig atau itu minimal invest sekian, kira-kira BEP-nya itu berapa lama, Tan? Ininya. Nah, ini pertanyaan banyak sekali ya tentang Ya, benar, benar. karena kita kan mining itu apa namanya, tergantung ada 2 ini ya, tergantung dari yang pertama harga koin. Ya, harga koin, oke. Nah, yang kedua adalah tingkat difficulty. Ya, ya, ya. Tingkat difficulties. Kemarin kan seminggu kemarin kayaknya difficulty-nya tuh lagi rendah. Saya dapat koin banyak Mm-mm. banget, tapi harganya itu Waduh, cuan, turun kan, luber, harga lagi cair. turun kan sekarang kan, lagi merah-merah. Ya, benar, benar. Karena saya itu adalah holder, ya udah nanti aja jualnya. Jadi kalau BEP itu tergantung dari orangnya sendiri. Kalau dia mau cairin jual, ya lama BEP-nya gitu. Makanya perlu 2 rig tadi itu gitu. Ya, oke. 2 rig itu estimate Jadi berapa, Tan? Banyak, banyak nanya tuh, Tan. apa? 2 rig itu estimate berapa? Berapa juta? Berapa puluh juta? Kalau di saya ya, nggak tahu kalau Ya, yang lain ya. Kita mm, ada macam-macam, ada paket-paket. Karena di kita ini paket-paket, kan oke. ada semua udah sistem plus edukasi plus plus garansi. Kita garansi Mm-mm. mesin itu masih ada di klien kita. Selama Dan masih ada di, oke. kita yang setting bukan orang lainnya. Nah, itu aku garansi. Misalnya VGA rusak, aku ganti yang lain gitu ya kan. Nah, jadi yang kita Ya, ada di sistem harga itu udah termasuk sistem edukasi dan garansi seumur hidup selama mesin itu full masih ada. package deh, Tan. Hah? Full package, full complete semua ya. Ya, misalnya kalau yang udah skala besar di atas 10 rig, misalnya kan garansi contohnya Mas ya. Garansi misalnya ada VGA-nya yang rusak. Biasanya kan Ya, kalau ya. kasih ke distributor dan lain itu 3 bulan. Nah, sama saya diganti dulu biar dia nggak rugi. Masa dia mau mati 3 bulan, ya kan? Nah, sama Betul, betul. saya kasih full service sampai selama mesin itu ada dan kita yang setting dan dia nggak beli mesinnya di kita. Jadi terus-terusan gitu. Nah, kalau di kita Oke. ada paket kecil, mesin kecil, yaitu mesin ETC, Raven, dan lain-lain. Dan juga ada Heeh. mesin besar. Harga itu juga tergantung spek dan kondisi dari VGA. Oke. Ada yang second, gitu. Jadi saya nggak Iya, bisa iya, iya. nanti kalau mau tahu harga, DM aja langsung ke saya. Iya, siap. Tangannya banyak, Mas. Selain apa namanya kondisi VGA, spek VGA, kita juga kasih full service sistem, edukasi, dan juga garansi seumur mesin itu ada di Masnya. Kita ganti. Oke. Selain kita kan ada yang banyak tuh. Nah, Iya, kalau iya. ada aja VGA-nya yang kenapa-napa lah, entah mati lah apa. Kita anterin ganti pakai VGA kita dulu. Supaya dia Iya, nggak iya. mati. Tapi sekarang Iya, lama, Mas. iya. 2 Iya, bulan iya. kan dia mati. Betul, betul. Nah, sama tim itu kita langsung ganti, anterin, udah ganti kita ambil ini gitu.
Jadi Waduh, nah, terus beli di kita putus terus hilang, nggak, kita ada grup WhatsApp sendiri, kita ada edukasi terus selama masih ada miningnya di tempat klien kita gitu. oke, oke. Jadi saya coba singkat ini Dan. Jadi sama tante itu udah sekalian alat, edukasi, ada edit value-nya juga tuh, ada asuransi dan segala macam yang bahkan saat mesin itu rusak digantiin dulu, baru diservis, baru dikembalikan lagi gitu ya Tante. Ya, gitu. Aku kasih karena aku di sini bukan sekedar bisnis. Aku nggak munafik. Adalah cuannya ya kan untuk kalau Rick itu untuk tim saya kan. Kalau saya sendiri kan udah punya bisnis yang mesin cuan saya sendiri. Kalau yang klien-klien itu saya udah serahkan ke tim. Tapi di selain itu saya pengen bukan sekedar bisnis, saya pengen membantu, pengen memberikan edukasi karena banyak banget orang-orang yang belum paham dan banyak banget orang-orang yang merasa tertipu gitu Mas. Banyak banget kan penipuan-penipuan, makanya saya kasih edukasi, saya bantu gitu. Sebenarnya bukan hanya bisnis aja sih gitu. Oke, oke. Ya, 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 ya. Eh, by the way Tan, kalau boleh tahu Tante lagi aktif mining apa ini Tan? Uh, aku sih sekarang lagi apa namanya? Sekarang lagi ETH sama ETC ya. Oke. Itu sih yang paling banyak ada beberapa koin lain tapi ya kecil-kecil aja. Kalau menurut gue ya sekarang yang worth it ya ETC sama ETH itu menurut pandangan kita masing-masing ya. Nah, mesin-mesin cuan gue itu yang paling banyak ya ETC dan ETH itu. Gitu. Kalau yang lain kecil-kecil lah gitu. Iya, 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 iya. Oh, berarti itu tergantung dari preferensi masing-masing ya Tan ya? Iya, tergantung dari orangnya masing-masing sih, Mas. Oke. Kan ada nih Tan, yang versi web mining. Menurut Tante lebih worth it mana tuh? Antara kita punya mesin sendiri atau kita ikutin web mining nih Tan? Nah, kan apa namanya? Ini menurut kita masing-masing secara pribadi ya. Kalau gue lebih ke yang mining sendiri gini Mas gitu. Karena selain dapatnya lebih banyak, gue juga bisa lihat langsung mesinnya gitu kan. Kita bisa langsung belajar, kita bisa langsung otak-atik sendiri. Kalau di web mining kan ya gimana gitu kan. Kalau menurut gue ya kurang 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 oke lah kalau gue. Kalau di mining sendiri ini kan selain kita dapatnya pendapatannya lebih banyak, kita juga bisa lihat mesinnya sendiri, kita bisa otak-atik nih, kita bisa belajar, kita jadinya otak nih dipakai terus lah gitu. Karena kan mining ini bukan sekedar colok-colok, kalau kata orang colok udah dapat duit. Enggak gitu Mas, sebenarnya ada ilmunya, kita harus selalu update ilmunya, belajar terus. Tim saya aja tuh dan sayanya sendiri tuh selalu belajar gitu, biar nggak ketinggalan gitu. Jadi kalau lewat web mining menurut saya ya kurang kurang oke ya menurut gue, yang nggak tahu kalau yang lainnya gitu. Oke, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mending kelola sendiri, punya alat kita sendiri ya Tan ya? Ya, dan hasilnya lebih banyak kalau menurut gue ya gitu. Dan kita Iya, iya. kita lebih belajar sih kalau 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 kita lihat alatnya sendiri gitu kan. Kita bisa ya tadi aku bilang mining itu bukan sekedar colok-colok kalau kata orang dapat duit, enggak. Itu kita harus selalu update terus ilmu-ilmunya, harus selalu tahu perkembangannya. Kalau enggak kita kan ketinggalan, kita nggak tahu lagi bagus gitu kan. Jadi kalau ada alatnya di depan kita kan kita tahu gitu. Ngomong-ngomong soal update nih kan biasanya tuh yang paling haruskah ada update sistem dari kita juga untuk mengikuti yang update dari mereka atau gimana tuh Tan? Uh, dari mereka sih. Kalau ke saya yang tadi saya bilang itu lebih ke update ilmu-ilmunya Mas gitu kan, ada koin baru yang itu, oh ini koin baru juga belum tentu kan bisa di mining gitu kan ada plus minusnya. Ada koin yang bikin mesin kita cepat rusak gitu Oh, kan. ada ya?
kan ada gitu. Saya udah coba-coba banyak banget koin tuh. Saya coba mining koin tuh udah 5 sampai 7 koin yang saya mining. Tapi saya bertahan di dua yang paling banyak, ETH dan ETC, karena ada plus minusnya. Kadang ada yang bikin panas mesin, ada yang cuma bikin listrik kita boros tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, makanya aku bilang tadi perlu dipelajarin. Nggak bisa kita udah cukup, itu nggak bisa gitu. Kan berbeda-beda, kita perlu adaptasi gitu. Kalau mau hasil yang maksimal gitu. Makanya kalau orang-orang yang berkomentar negatif itu kemungkinan mereka belum terlalu paham sampai ke situ. Gitu. Makanya aku selalu kalau di sosmed itu bicarain tentang ayo belajar karena kita sama-sama belajar. Nanti kalau tanya-tanya gue bisa kasih edukasi lah sedikit-sedikit berdasarkan pengalaman dari gue gitu, karena yang nggak segampang yang orang lihat gitu, Mas. Oke. Gitu. Baru tahu nih Tan, saya kan kalau ada tipikal-tipikal mining tertentu yang bisa bikin listrik boros, kirain tuh sama aja tuh Tan ya. Berarti teman-teman juga belajar hal baru nih Tan dari Tan nih Tan. Nah, itu ada koin yang bikin listrik kita boros, hasilnya nggak maksimal. Ada yang bikin VGA kita cepat rusak, panas, gitu. Jadi kita harus tahu gitu, mana yang cocok nih sama alat kita gitu. Kadang ada koin yang cocok dengan VGA yang bekas, itu maksimal hasilnya, malah bagus, gitu. Oh gitu. Ada yang koin yang harus VGA-nya yang baru. Ya macem-macem lah, kayak jadi tuh VGA tuh kayak karyawan aja sih kalau menurut gue. Cuma dia nggak rewel aja, nggak minta naik gaji, nggak minta bonus, tapi kita memeliharanya seperti manusia, kita harus mengerti gitu. Jadi kalau orang bilang kalau orang datang ke tempat gue bilang nih karyawan gue banyak nih lagi pada macul gitu. Walaupun yang jaganya cuma satu, tapi kan yang kerjanya banyak gitu, Mas. Jadi kita harus tahu apa karakter dari masing-masing koin yang kita tambang tadi itu. Gitu. Oke, ternyata tidak sesimpel yang dilihat teman-teman, nggak sesimpel. Kan banyak tuh di mana-mana di sosmed tuh orang ada colok dapat duit, ya enggak gitu juga. Ya dapat tapi enggak maksimal. Makanya banyak yang gagal. Dan banyak banget klien kita yang datang tuh dari mana-mana itu gagal, dan banyak banget penipuan gitu. Maka dari itu kan gue pengen kasih tahu lah gitu. Ini loh pengalaman yang gue dapat dari 2015 gitu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kita bersama di saat pandemik ini kan. Mudah-mudahan kalau kita punya 1 atau 2 mesin, 1 rig setiap rumah kan lumayan, Mas. Gitu sih. Iya, lumayan banget. Dan juga dari kalau misalnya dari kita, dari segi network juga makin bagus dong, makin terdesentralisasi gitu Tan ya. Iya, gitu tujuannya. Gitu. Cuma sekarang tapi mending sih di 2 tahun ini udah banyak banget orang yang aware sama kripto ya. Kalau dulu sih aduh kayaknya buta banget. Dituduh mungkin Masnya juga ngerasain kan, dituduh penipuan lah, dituduh halu lah, dituduh belum lagi yang dibawa-bawa ke agama atau apa gitu. Dulu 2015 2017 tuh benar-benar masih buta banget kan. Teman-teman saya aja tuh nggak ada yang percaya gitu. Cuma 2 tahun kesini, apalagi kemarin sempat ledakan kripto naik terus, itu orang udah aware semua itu, alhamdulillah. Jadi ngejelasinnya nggak terlalu susah gitu. Iya. Setidaknya sekarang jadi jauh lebih gampang ya kan soal edukasi, karena udah banyak banget yang mencoba untuk edukasi kripto Tan ya, udah familiar. Ya, udah familiar gara-gara yang kemarin tuh sempat naik booming drastis gitu kan. Oke Tan, mungkin itu dari pertanyaan saya. Kita ada kemarin kan Sarjana Kripto buka Q&A tuh. Kita mungkin bisa jawabin dikit ya Tan ya soal Q&A dari user ya. Saya mah selalu semangat, Mas, kalau jelasin kripto. Waduh, siap. Oke, gini Tan.
ada pertanyaan, kalau misalnya alat mining kan hidup terus tuh Tan, 24 jam, seminggu, sebulan. Itu kira-kira rata-rata yang pernah Tante alami, berapa lama hingga akhirnya alat itu rusak atau harus diservis Tan? Ya ampun nih kalau bicara makanya nih ya, sebenarnya saya kan ada beberapa bisnis konvensional dan online ya kan, dan itu berhubungan dengan sumber daya manusia gitu. Nah saya compare dengan bisnis saya kripto ini benar-benar, makanya saya kan apa namanya, saya selalu bilang dengan teman-teman pengusaha, ini benar-benar bisnis yang apa ya, menjanjikan. Karena apa ya, dari 2015 itu yang rusak cuma beberapa mas, sampai 2021 dari sekian ribu VGA yang saya punya, sekian ribu ya, yang rusak tuh nggak nyampe 20. Coba bayangkan kalau itu manusia, ya kan? Kita punya perusahaan gede, terus manusia yang kerja dari 2015 ke 2021 itu 6 tahun, itu udah rewel banget kan? Udah rewel banget, minta naik gaji, minta bonus, bikin toksik, macam-macam lah gitu. Kalau kita umpamakan dengan karyawan kita kan, VGA ini kan sama kan, dia bekerja untuk kita kan. Nah kalau ya kalau crypto mining ini 2015 ke 2021 ini, dari ribuan yang saya punya itu yang rusak, yang benar-benar nggak bisa dipakai itu kurang dari 20. Kurang dari 20. Jadi itu benar-benar worth it banget bisnis kripto ini menurut gue ya, lagi-lagi itu menurut gue, nggak tahu menurut orang lain gitu, dibandingkan bisnis-bisnis konvensional yang lain. Karena gue punya beberapa bisnis tadi itu worth it banget, kurang dari 20 dari apa namanya, dari ribuan yang saya punya gitu. Kalau ditanya gimana rusaknya, ya kita selain itu kita juga harus pintar maintenance-nya. Makanya kan aku bilang harus tahu ilmu-ilmunya juga. Kenapa bisa rusak kurang dari 20? Karena kita tahu cara maintenance-nya gitu, perawatannya gimana gitu. Jadi ya kurang dari ribuan, kurang dari 20, kurang 20 dah dari ribuan yang saya punya. Yang benar-benar rusak selama 6 tahun itu kurang dari 20 VGA. Gitu mas. Berarti Jadi dari ribuan itu nggak nyampe 1% ya Tan ya? enggak, makanya itu benar-benar aku bilang worth it banget sih kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama pengusaha kan gitu. Cuma ya itu kita harus tahu ilmunya, yang saya selalu bilang harus tahu ilmunya, jangan yang setengah-setengah, harus harus kita tahu banget lah gitu. Jadi bisa meminimalisir resiko. Soalnya kalau orang nggak tahu mas, 5 tahun 6 tahun itu bisa rusak semua. Bisa Oh gitu ya Tan. Beda maintenance-nya beda juga ininya Tan ya. apanya? Maksudnya perawatannya kan kayak Tante kan 2015 ke 2021 6 tahun tuh. Ada yang bisa rusak semua bahkan, tapi Tante mengalami cuma 20 gitu Tan ya. Berarti emang Iya. ada cara-cara tersendiri, teknik-teknik tersendiri ya Tan. Apa namanya, karena kita tahu ilmunya, tahu cara perawatannya, tahu maintenance-nya. Oh saat kita harus apa namanya, untuk operasional atau untuk di hold itu ada teknik-tekniknya gitu, nggak sembarangan gitu. Jadi ya itu kalau tahu sebenarnya sangat worth it, aku bilang tadi itu ya, dari ribuan cuma 20 kurang mas yang benar-benar rusak. Wow, menarik banget tuh. Menarik banget buat kita semua teman-teman juga yang mungkin mau mencoba ya Tan ya. Ya gitu. Nah Tan, kalau misalnya nih Tan, ada pertanyaan lagi Tan. Kalau misalnya tuh kan 24 jam, tiba-tiba listrik mati gimana Tan? Nah, oh ini ya, Gina. Nah ini ilmu juga nih Mas, buat yang baru mining ya. Tipsnya sebelum mining, kalau yang udah gede nih ya, kalau cuma satu, ya nggak mungkin dong pindah lokasi, ya kan? Kalau cuma satu rig, Ya, ya. dipastikan dulu itu lokasi tempat kita mau mining itu voltasenya itu stabil dan listriknya itu jarang mati. Gitu. Kayak tempat aku ini kan, ya jarang banget mati listriknya gitu. Dipastiin dulu itu voltasenya stabil apa enggak di lingkungan itu kan gitu. Dan jangan sampai, kan ada beberapa wilayah yang kadang giliran mati lampu, mati listrik gitu kan, ada kan kayak gitu. Ya jangan mining di situ, karena kan mining ini sebenarnya musuhnya cuma listrik. Ketika listriknya mati kita nggak dapat duit gitu. Kita kan dibayar per detik, per waktu kan.
gitu. Jadi kalau dia mati 10 menit aja dikali berapa mesin, dikali berapa VGA, kita udah nggak dapat duit. Makanya aku bilang mining itu musuhnya listrik. Ya udah kita carilah lokasi atau lingkungan yang voltasenya itu stabil dan dicek-cek dulu apakah ini sering mati listriknya di sini, kan ada yang sering bergilir kan. Ya jangan di situ gitu. Karena musuhnya cuma listrik. Gitu, Mas. Oke. Berarti Tante selain itu ada backup plan dengan genset gitu kan? Enggak. Karena kebetulan tempat aku sendiri ini alhamdulillah banget ya, lagi-lagi karena rezeki kali ya Mas. Nggak pernah lampu, kayak jarang banget deh, jarang, saya aja lupa kapan mati lampunya. Karena ya tadi sebelum aku mulai aku cek-cek dulu lah ke orang-orang tetangga, ini voltasenya gimana. Kebetulan, nah ini juga ilmu ya Mas ya, kalau yang udah skala besar kita harus punya orang yang mengerti listrik. Jadi bukan orang awam, cari ahlinya gitu. Jangan orang awam yang cuma ngecek, oh iya nggak tahu gitu, nggak ini. Kalau orang yang udah paham tentang listrik gitu kan, dia udah ngerti, udah bisa. Oh ini bisa nih Bu di tempat ini gitu. Tapi kalau ketika mati diganti hal lain nggak pernah. Soalnya jarang banget, saya juga lupa kapan mati listriknya di sini gitu. Oke, berarti titik paling pentingnya itu lokasi dari tempat si listrik itu harus stabil ya Tan ya. Jadi kita nggak Ya, perlu biaya tambahan Tan ya. nggak usah. Dan orang yang harus mengerti listrik ya. Kalau untuk skala yang besar ya. Kalau cuma 1 atau 2 rig ya di rumah-rumah juga bisa sih Mas gitu. Oke, kalau ngomongin soal listrik Tan, eh, eh, Tante boleh bocorin dikit nggak Tan soal estimasi budget listriknya nih Tan? Ini pasti banyak juga nih. Wah, gue takut apa jebol nih. Ini apa tagihan listrik gue nih. Kira-kira kalau misalnya mining satu rig sekian tuh kira-kira estimasi ya Tan, gambaran kasar lah buat kita semua ya Tan ya. Berapa sih Tan ininya apa namanya tagihannya Tan? Tagihannya itu sekitaran 10 sampai dengan 15% dari omset. Nutup dong Tan. Apa? Nutup dong dari ininya. Iyalah, kalau rugi kan saya nggak mungkin mining terus. Iya juga. Apalagi kita jualnya nanti harganya lagi tinggi itu. Aduh, itu udah sekali gibas langsung BEP kita gitu. Sekali gibas langsung BEP. Oke. Gak mungkin saya nambah mining terus kalau nggak nutup, kalau rugi kata orang-orang. Makanya tahu aja Mas kalau bilang mining itu rugi, mining itu apa namanya nggak worth it, ya udahlah saya apa namanya tahu aja lah, kecuali mereka tanya langsung ke saya kayak gini baru saya jelasin gitu. Mining ini kan musuhnya cuma listrik Mas, gitu, musuhnya cuma listrik. Untuk yang jaga sumber daya manusianya enggak, bahkan saya punya satu tempat, saya kan punya beberapa farm itu nggak ada yang jaga, saya biarin aja. Tapi ketika saya lihat di handphone saya ada yang mati, ada yang bermasalah, baru teknisi saya ke sana. Gitu. Jadi itu musuhnya cuma listrik. Kalau listriknya murah, VGA-nya murah, udah kita pesta, cuan kemana-mana. Itu full ya, gede, lumayan lah berapa rig gitu. Nggak ada manusianya yang jaga. Saya cuma lihat CCTV sama lihat dari handphone. Gitu. Saya lihat CCTV kan kalau ada bermasalah baru lari ke sana gitu. Baru Itu Tan, ada bercandaan tuh Tan, biasanya tuh kayak gitu. Apa trading 50.000 tapi mulut udah kayak Warren Buffett Tan. nah itu dia, padahal yang diam-diam aja ya. Jarinya pada lincah banget Mas. Padahal ruginya cuma 50.000 kan. Yang Sultan ketawa aja ngeliatin yang trading 50M, 5M gitu. Makanya itu sih susahnya itu kita di Indo ini kan susah gitu. Kalau di luar kan udah biasa banget lah, mining tuh udah lama banget gitu. Kripto tuh udah lama banget, cuma orang-orang baru pada tahu kan kemarin itu pas April apa Maret ya. Gitu sih, Mas. Oke. Ini Tan, kalau misalnya boleh tahu lagi Tan,
apakah apa namanya perpajakannya gimana tuh Tan? Gambaran besarnya aja Tan. Nah, Ada gambaran masalah besar nggak Tan? kalau pajak saya bayar pajak PPh 21 ya, Mas. Bayar kita. Nah, kalau yang lain-lainnya kebetulan saya punya konsultan pajak, nah dia yang ngurus gitu. Kalau saya bayar PPh 21 gitu. Masalah gitu sih. Sisanya ada konsultan saya yang mengurusin. Cuma kalau yang lain-lain ya saya bayar pajak PPh 21. Ini banyak banget pertanyaan ini sebenarnya. Gitu. Tadi ada yang maling nggak katanya gitu. Gimana tuh Tan? Ada Gimana tuh? Ada yang maling nggak Tan? Maling hiknya ini tuh. Kalau saya tahu tempat Tante Desi dimalingin tuh Tan. ini tips ya buat yang mau mining skala besar ya Mas. Soalnya tadi saya sempat lihat ya. Setelah kalau mining skala besar tips dari saya, kalian nggak perlu cari orang yang ahli IT, ahli apa segala macam, nggak perlu. Teknisi saya itu rata-rata orang kampung. Saya ambil dari kampung gitu. Oh Ini ya? tips ya. Baru saya ajarin edukasi gitu. Soalnya kita harus cari orang yang benar-benar terpercaya. Kalau dia bopong satu dari ribuan harganya berapa? 15 juta, 20 juta. Jadi kalau saya kan banyak banget nih juga yang nanyain tuh. Tante, saya mau kerja dong. Saya tahu mining segala macam. Saya bukan cari orang yang tahu mining. Saya cari orang yang jujur. Gitu. Saya cari orang jujur. Banyak banget di DM saya itu minta kerjaan yang mereka bilang saya ngerti mining. Gini. Salah mereka, malah saya nggak cari orang yang ngerti mining. Kan saya bisa kasih tahu mereka. Saya cari orang yang jujur dan mau kerja keras. Karena itu tadi Mas, VGA ribuan. Kalau dia nggak jujur, gimana? Dibawa satu, harga VGA sekarang berapa? Back-end kan berapa? 15 juta, 30 juta. Nah makanya kalau buat kalian yang mau kerja tempat gue, jangan bilang gue bisa mining. Jangan ya. Jadi salah tuh kalau kalian mau ngelamar kerja bisa ini, bisa itu ya. Langsung banyak Tan di kolom komen. Saya jujur Tan. Langsung banyak Tan. Itu tipsnya, cari orang dari kampung aja yang mau kerja keras, yang mau sukses. Oh, saya jujur dan lugu Tan. Itu baru buka karena udah nggak tahan, banyak banget yang minta kerjaan, ngasih tahu saya lulusan ini. Rata-rata tuh ada yang lulusan SMP malah, cuma bisa nulis doang. Nggak bisa ngerti apa, tapi dia udah bertahun-tahun sama saya, udah paham gitu. Udah menjadi kepala teknisi malah gitu kan. Jadi bukan yang lulus kuliah satu S apa gitu, nggak ada. Iya. Jadi yang penting itu attitude ya Tan, jujur dulu, personality dulu, skill itu belakangan bisa diajarin ya Tan ya. Nah, bisa asal orangnya mau belajar. Oke, siap. Oke. Orang-orang pinter di bidangnya bukan. Wah, itu ilmu banget Tan. Ternyata Tante ternyata mining tuh seperti itu. Ternyata nggak perlu yang kayak wow banget segala macam, tapi Tante bisa sebesar ini pun dengan yang tidak terlalu mewah pun jalan ya Tan ya. Ya, dan tim saya udah solid luar biasa. Saya didik udah ya cari orang yang jujur dan mau kerja keras, Mas. Gitu. Oke, siap. Nah Tan, ngomongin soal bisnis mining ini kira-kira ada izin usahanya nggak Tan? Oh iya. Nah, izin usaha, ini pertanyaan juga, Mas. Izin usaha itu kalau untuk skala besar ya perlulah Mas, ada izinnya kan. Tapi kalau masih kecil-kecilan, 1-2 rig, 5 rig, nggak usah lah. Masih bisa kita taruh di belakang pintu atau di dalam dan kita kan masih bisa kalau masih 2 rig atau 1 rig. Kalau udah gede ya ada izinnya. Gitu. Ada tim saya yang ngurusin juga. Jadi tergantung skalanya. Kalau pertanyaannya, kalau 1 rig mau izin kemana Mas? Di Bopong juga bisa kan? Kalau di saya yang ngambil 1-2 rig itu di Bopong Mas. Diangkat gini juga bisa, mau izin gimana kan, orang juga bingung mau izin apa ini kan. Tapi kalau udah skala gede baru perlu izin gitu. Oke. Banyak banget nih guys, kita dapat menyerap ilmu dari Tante nih, banyak rahasia-rahasia yang dibocorkan.
Oke, mungkin saya sedikit ini Tan ya, sedikit merangkum lah mungkin teman-teman yang baru gabung atau gimana segala macam. Jadi kalau misalnya mining itu bisa dimulai dari hal-hal apa namanya dari 1 rig 2 rig ataupun mulai dari skala besar dan juga namanya reward itu berbanding lurus dengan seberapa banyak device ataupun hardware yang kita punya. Dan juga nggak harus orang-orang pintar yang mengelola, bisa orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi sebenarnya skillnya gampang untuk diajarin di duplikasi. Yang penting jujur, soalnya alatnya yang mahal ya Tanya. Ya, betul. Oke. Ini Tan, apakah terakhir nih Tan dari audiens Tan, apakah kenapa si rig ini nggak perlu pakai AC Tan? Kalau aku kan pernah bahas juga ya, kalau AC itu menurut pengalaman aku itu pemborosan. Kan mining ini musuhnya listrik. Kita coba waktu itu mau AC segaban-gaban gede apapun tetap nggak akan bisa mengalahkan panasnya dari mesin rig kita ini ya. Akhirnya cuma membuang-buang listrik dan jadinya bengkak kan, mahal kita bayar musuhnya. Si mining ini kita cari solusinya apa, cari tempat yang agak kayak tempat saya itu agak terbuka dikit, dibobok itu dikasih blower atau kipas yang gede itu, tapi ada pembuangan angin, jadi dia jangan malah ditutup gitu Mas, jangan malah ditutup apa gitu, nggak, malah harus ada pembuangannya gitu. Kayak yang viral di TikTok itu kan dia pembuangannya ke sini. Kebetulan di sampingnya ada kolam renang. Gitu. Gitu sih. Jadi nggak usah kalau menurut gue nggak usah pakai AC, malah mahal banget listriknya. Kalau pakai AC gitu. Oke, malah operasionalnya makin bengkak ya Tan ya. Nah, iya, musuhnya listrik. AC kan itu listrik gitu. Jadi Iya, dan iya. ya, jadinya mendingan kita cari solusi apa, mendingan beli blower yang gede, cari tempat pembuangan. Ini kalau yang gede ya, skala besar ya. Kalau yang masih 1-2 rig nggak usah, ditaruh di belakang pintu juga bisa, ditaruh di pojokan dapur juga bisa. Ya, 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 ya. Mungkin Tan ada closing statement dari Tante nih sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih, games cepat nih Tan. Ada nggak Tan yang apa hal-hal yang mau disampaikan atau tips-tips atau ada tambahan rahasia-rahasia yang mungkin perlu disampaikan ke audiens Tan? Pokoknya gini, kalau menurut gue mining ini bisnis yang worth it banget ya. Dan kalian jangan belajarnya setengah-setengah. Nanti dapatnya setengah-setengah, itu aja. Dan jangan terlalu mendengarkan bahasa-bahasa negatif itu. Nanti kalian rugi sendiri gitu loh. Mendingan udah fokus, yakin bisnis kripto ini adalah bisnis masa depan, dipelajarin, benar-benar belajar gitu loh. Jangan cuma ikut-ikutan nyemplung. Kayak kasus kemarin kan banyak banget yang ikut-ikutan nyemplung kan, yang nyangkut banyak kan. Yang nyangkut itu banyak karena ikut-ikutan aja. Sebenarnya nggak boleh ikut-ikutan itu. Dan ingat, harus pakai uang dingin. Ingat ya, semua klien yang ke aku itu selalu aku jelasin bahwa kalian bisnis kripto ini harus uang dingin. Kalian jangan berharap dengan 1-2 hari kalian bisa kaya raya, kalian bisa sukses luar biasa. Enggak, semua butuh proses. Jadi jangan kalau cuma uang dapur atau uang satu-satunya harta benda kalian, jangan. Harus, kalau untuk bisnis ini harus uang dingin, dan kalian jangan bermimpi dengan 1 atau 2 hari kalian bisa kaya raya, bisa merubah nasib kalian. Enggak, semua butuh proses ya kan. Mie instan aja perlu proses, apalagi kita bisnis ya gitu ya. Masalahnya ada beberapa orang yang berpikir oh dengan 2 rig dia udah merubah nasibnya. Enggak gitu juga gitu, ada prosesnya gitu. Dan jangan pakai uang perputaran kalian atau uang nekat, janganlah, harus uang dingin gitu sih Mas dari saya. Oke, bermanfaat banget nih Tan. Kita jadi lebih paham soal mining, baik itu dari segi hardware, dari segi prosesnya juga, dan juga dari segi ROI lah, return of investment juga nih dapat dari Tante. Pajak juga kita tahu ternyata tidak ada masalah dengan pajak, izin juga kita juga nggak ada terlalu masalah gitu Tan ya. Ya, ya. Mungkin kita games cepat nih Tan. Ada 5 pertanyaan nih, Tante harus jawab dengan cepat nih. Kita mulai Tan ya. 1, 2, 3. Bitcoin atau Ethereum? Ethereum. Mining atau trading jangka pendek? Mining lah.
Lagi nyangkut atau udah cuan, Tan? Cuan lah, gila. 2015 cuan. Menurut Tante sekarang lagi bullish atau bearish? Beris lah. Anti pajak di kripto atau biasa aja? Gue biasa aja lah, pasrah aja, terserah. Yang penting gue jalanin. Terserah aturan bagaimana, makanya gue biasa aja. Yang penting gue fokus aja, gue jalanin aja, gue macul terus lah. Oke guys, that's a wrap. Kita closing malam ini dengan Tante Desi Indarti, seorang pengusaha yang juga awalnya mulai dari fashion tapi sekarang terjun di kripto, dan beliau juga mengatakan bahwa semua orang bisa mempelajari bisnis ini, dan juga bisnis ini worth it ya, Tanya, apalagi dengan namanya tidak perlu banyak pengelolaan, maintenance. Tante pernah tadi bilang bahwa di salah satu mining farmnya Tante itu bahkan tidak ada yang jaga, hanya lihat CCTV, dan kadang ada teknisi aja kalau misalnya ada sesuatu terjadi. Dan Tante juga bilang bahwa dari ribuan rig yang beliau punya itu cuma 20-an dalam 6 tahun. Itu karena Tante punya skema maintenance yang tepat ya, Tanya. Nah, Gitu. Dan juga Tante Desi ini memberikanlah namanya fasilitas untuk teman-teman kalau misalnya mau belajar ataupun mau beli mining rig dari beliau, langsung paket komplit. Salah satu itu yang paling menarik menurut saya adalah kalau misalnya ada alat yang rusak, Tante ini gantiin dulu. Jadi si klien nggak rugi, baru nanti setelah diservis baru dibalikin lagi tuh mesin yang aslinya. Jadi benar-benar kayak itu edit value sih sebagai namanya pengusaha dari rig mining ini, dan itu mungkin bagi teman-teman yang mau mulai sangat berguna banget ya, Tan ya. ya jadi enggak kan, karena saya niatnya tadi kan kita saling bantu gitu. Jadi bukan benar-benar pure bisnis sih gitu. Ya, itu menarik. Tan, thank you atas waktunya. Mungkin kita closing sampai di sini, udah hampir 50 menit. Makasih banyak, Tan, atas waktunya, Tan. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.